Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobatkom. Wah, kembali lagi nih bersama Septi dan kali ini Septi menyapa Sobatkom semua yang di luar sana dalam program kesayangan kita di hari Senin mengawali minggunya Sobatkom semua nih pokoknya ya. Tentu saja di program Parlamentaria nih, persembahan Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim atau Rumah Diswe yang programnya bisa nih Sobatkom semua saksikan secara live streaming di media sosial milik Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim. Kalau yang mau nonton di media sosial Instagram boleh, bisa banget langsung aja kunjungi profil Diskominfo Kaltim ya. Dan juga kalau misalkan mau nonton di Facebook juga ada nih di Facebook fanpage-nya milik nomor 1 Kaltim atau Rumah Diswe. Dan tentunya Sobatkom semua yang sudah gabung bersama dengan Septi di Parlamentaria ini bisa banget untuk bagikan nih linknya ke Sobatkom di luar sana, mau itu keluarga, mau itu temen, mau itu partner, siapapun, pokoknya kan sambil kerja, sambil streaming, mungkin kan lagi istirahat, lagi makan siang mungkin, karena Parlamentaria akan menghadirkan wawasan-wawasan dan informasi yang sangat inspiratif dan menarik nih tentunya untuk Sobatkom semua. Dan tentunya selama 1 jam ke depan, Septi nggak bakal sendiri. Hari ini Septi spesial banget ditemenin sama salah satu sosok nih ya, sosok yang sangat-sangat istimewa, yang mungkin ini kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswa Unmul mungkin ya, udah nggak asing lagi, dan juga tentunya orang-orang Samarinda mungkin nggak asing lagi. Ada siapa? Yuk kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ro. Selamat akrabnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Septi. Boleh disapa ke Sobatkom luar sana nih, Bang Ro. Oke, salam kenal kepada Sobatkom. Sobatkom kita manggilnya. Sobatkom semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahi keberkahan. Amin. Nah, Bang Ro ini tadi saya sudah nyapa langsung akrab, so akrab banget nih Bang. Nama Terima kasih. adalah Abdul Rohim ya Bang. Ya. Oke, sapaan akrabnya Bang Ro. Nah, Bang Ro ini merupakan wakil ketua fraksi PKS ya, PKS. sekaligus anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih Bang, kita ngobrol-ngobrol lagi, kita tuh pengen tahu banget nih Bang, kepo banget pokoknya soal profilnya Bang Ro nih, pengen tahu sejak kapan menjadi anggota DPR, atau mungkin boleh diceritakan dulu, kan tadi kita sempat spill sedikit. Kalau mahasiswa Unmul mungkin nggak asing nih dengan sosoknya Bang Ro ini, siapa ya kira-kira? Boleh dong Bang cerita sama kita nih Bang, perjalanannya Abang nih dari Ini perjalanan dari lahir sampai sekarang atau? Dari ini deh, dari di kampus mungkin. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobatkom sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim. Cuma nama ini Mbak Septi sebenarnya agak berbeda dengan nama pemberian orang tua pada awalnya. Jadi awalnya bukan Abdul Rohim. Nama awalnya itu pemberian orang tua Rahim. Rahim. Nah, tetapi Sobatkom sekalian pelan-pelan mengalami evolusi. Jadi sampai sekarang akhirnya namanya jadi Abdul Rohim. Saya ini lahirnya di Kabupaten Pasir, jadi asli made in Kalimantan Timur ya. Lahirnya di Pasir, besarnya di Penajam, sekarang jadi PPU, kemudian sekolahnya nomaden, pindah-pindah, SD-nya di Penajam, kemudian SMP-nya di Longkali, Pasir, kemudian SMA-nya di Balikpapan, kemudian kuliahnya di Samarinda. Jadi bener-bener Kalimantan Timur ini ya, nomaden. Jadi nah tadi Mbak Septi sempat menyebut-nyebut soal kiprah saya di mahasiswa. Memang salah satu kegemaran saya waktu masuk di Universitas Mula Warman itu adalah berorganisasi. Ya. Jadi organisasi dari level paling bawah sampai di level paling puncak, kira-kira begitu ya. Kecuali jadi rektor ya belum. Jadi maksudnya dari awal itu mulai dari himpunan mahasiswa. Mungkin di sini ada Sobatkom yang alumni dari pertanian. Jadi dulu ada namanya Himagron ya. Himagron itu himpunan mahasiswa gondrong. Nah itu plesetan. Jadi itu himpunan mahasiswa agronomi. Jadi itu salah satu program studi yang ada di Fakultas Pertanian. Gitu seterusnya. Kemudian sempat di
Pusat Studi Islam Mahasiswa Unmul. Kemudian terakhir waktu itu sempat juga di organisasi ekstra kampus di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Dan terakhir puncaknya itu waktu saya diberikan amanah menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unmul yang pertama. Saya nggak berani bilang begitu, nanti dianggap. Saya yang bilang. Jadi dulu kan format organisasi di level universitas, organisasi mahasiswa itu kan berubah-ubah ya. Di awal-awal apa tuh nyebutnya ya? Saya agak lupa tuh sebutannya. Kemudian lanjut jadi senat. Kemudian setelah senat kemudian berubah jadi presidium. Setelah presidium berubah menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Nah, saya menjadi Presiden BEM pertama Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2004-2005. Ya alhamdulillah nyicip-nyicip jadi presiden, Mbak Septi. Artinya sosok Bang Romuda ini sangat-sangat ini ya, kayak memiliki passion, gairah nih untuk berorganisasi selama di kampus ya Bang ya. Apa sih yang membuat Abang tuh kayak aktif gitu, kayak ingin aktif berperan di organisasi kampus tuh Bang, dulu apa sih motivasinya? Memang sejak SD saja saya sudah berorganisasi. Jadi waktu SD itu saya ikut aktif di Pramuka. Di Pramuka itu kan biasanya ada kelompok-kelompok ya, ada kelompok-kelompok Pramuka dan alhamdulillah kelompok kami itu yang senantiasa menjadi utusan kalau ada kegiatan-kegiatan bersama dengan gugus depan yang lain. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu namanya kelompok kancil kalau dulu ya. Nah itu grup kami, kelompok kami itu yang sering diutus mewakili sekolah di berbagai kegiatan. Nah itu lanjut di SMP saya jadi ketua OSIS, kemudian waktu SMA juga jadi ketua OSIS, kemudian karena waktu itu boarding school juga jadi ketua asrama. Nah kalau ketua asrama itu kekuasaannya seperti raja, jadi menguasai semuanya ya. Jadi kayak anak asrama tuh rakyat-rakyat gitu. Saya juga dulu asrama Bang, jadi gitu. saya relate tuh, saya juga, kalau saya dulu sebutannya camat gitu ceritanya di asrama itu, jadi emang seru sih Bang ya. Saya kan SMA-nya di SMU Muhammadiyah 2, Al-Mujahidin dulu ya. Itu pondok pesantren Al-Mujahidin. Nah itu jadi itu seperti akumulasi ya. Jadi kalau yang awal-awal kan biasanya nggak ada motif apa-apa ya, ya kan artinya. Ya kita happy aja, senang aja, ngumpul, main, kemudian pramukaan gitu-gitu. Kemudian waktu SMP ya senang aja kalau dikasih tanggung jawab jadi pemimpin upacara, kemudian jadi ketua OSIS ya. Sampai kemudian nah SMA yang spiritnya itu mulai ada bahwa sepertinya memang saya kok kayaknya ingin memberikan kontribusi ya, kontribusi yang waktu itu juga belum spesifik, intinya jadi ingin saya SMA itu udah demo. Udah demo, pernah mimpin demo waktu itu di depan kantor DPRD Balikpapan. Jadi saya mimpin demo waktu itu soal miras, peredaran miras. Jadi saya diminta oleh sekolah untuk menjadi korlap, menjadi pimpinan aksi memimpin demo menentang peredaran miras di Balikpapan. Kemudian juga terlibat mewakili sekolah yang itu nggak semua sekolah dapat dapat tugas itu, yaitu sebagai anggota penegak disiplin nasional di SMA itu. Nah, makin kesini kuliah ya makin akhirnya bisa terdefinisi ya. Karena waktu SMA juga udah mulai banyak pengetahuan yang disuplai kepada saya hingga di kuliah. Pada akhirnya ya memang keaktifan berorganisasi ini dalam rangka untuk bisa memiliki manfaat yang banyak dan besar kepada masyarakat. Oke, menarik nih Bang. Kita pengen bahas lagi nih lebih lanjut tentang tadi kan
ceritanya nih ketika Abang masih muda, dan kita pengen tahu lagi nanti. Ini masih muda juga sekarang. Lebih muda lagi. Oh. Kita pengen tahu lagi nih Bang lebih lanjut setelah segmen berikut ini. Tetap di Parlamentaria. Ya, kembali lagi nih Sobatkom semua di Parlamentaria, program persembahan dari Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim atau Rumah Disway. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih awal-awal tadi ya dengan Bang Ro tentang siapa sih sosok Bang Ro ini, dan ternyata kita dapat informasi bahwa Bang Ro ini juga dari sekolah, dari kuliah tuh sudah aktif pokoknya ya, berorganisasi, menyuarakan suaranya pokoknya untuk bersama dengan anak-anak muda pada masanya itu, dan sampai saat ini pun masih aktif ya Bang ya pokoknya. Nah, dan sebagai informasi juga nih Sobatkom, ini sebenarnya Bang Ro ini adalah anggota dewan yang bisa kita bilang masih panas-panasnya ini, masih hangat-hangatnya, masih fresh from the open. Iya, infonya baru dilantik tanggal 13 September hari Rabu. Jadi belum genap 1 pekan. Oke, gimana nih Bang? Pengen tahu juga gimana sih kok sudah dilantik jadi anggota dewan tuh Bang? Ya, rasanya sih campur aduk ya. Campur aduk itu ada senang karena jadi gini, kekuasaan itu kan kalau ajaran dari guru-guru kita sebenarnya sesuatu yang jangan dikejar. Ya. Tapi kita harus menyiapkan kapasitas kita, kapabilitas kita. Kalau kemudian ada takdir kita yang menempatkan kita pada kekuasaan. Karena kekuasaan itu alat. Saya pada akhirnya kenapa masih terus bergelut dalam berbagai organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi pergerakan, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat. Ya karena memahami bahwa saya harus punya manfaat yang besar bagi masyarakat. Nah, kalau kita berperan misalnya secara individu melakukan kebaikan, itu daya jangkaunya terbatas. Karena resources kita secara personal juga terbatas. Ya kan? Nah, tapi kalau lewat media kekuasaan dengan seluruh infrastruktur kekuasaan yang ada, anggaran, kemudian apalagi aparatur dan lain sebagainya, maka kemanfaatan itu bisa kita buat berlipat-lipat karena kita punya resources yang lebih besar. Gitu. Jadi sehingga tadi saya katakan senang karena pada akhirnya saya memasuki sebuah etape, memasuki sebuah tahapan di mana saya berpotensi untuk melipat gandakan kebaikan saya, kemanfaatan saya melalui media kekuasaan. Nah, tetapi juga ada kegelisahan. Gelisahnya karena kekuasaan ini juga selain menawarkan kalau kita berada on the track ya, kita bisa melakukan kebaikan yang berlipat-lipat, tapi kalau kita salah memanfaatkan, kita juga bisa melakukan kerusakan yang berlipat-lipat. Ya, jadi ini tantangannya. Jadi makanya waktu saya dilantik hari Rabu tanggal 13 itu kan banyak ucapan yang masuk. Salah satu balasan saya selalu minta doa semoga bisa diberikan kemampuan untuk amanah dalam menjalankan tugas. Amanah dan tanggung jawab ya Bang ya. Oke, tentunya nih sejak dilantik tanggal 13 lalu sampai hari ini, kalau kita lihat-lihat nih Bang Ro sibuk banget nih pokoknya ya. Berapa hari ini? Kok tahu? Tahu kan saya mantau Abang. Iya. Saya ke poin Abang. Nah, jadi kalau yang saya lihat-lihat ini Abang lagi gencar-gencarnya ke pasar pagi ya Bang ya, kalau boleh tahu ya. Iya. Nah, itu sejauh ini dari Abang sudah resmi menjadi anggota dewan, apa yang Bang Ro temukan atau apa yang Abang concernkan saat ini untuk masyarakat nih Bang? Jadi di hari pertama saya ditanya wartawan,
Apa nih Bang yang akan jadi concern-nya? Mm-mm. Ada dua hal kenapa kemudian pasar pagi akhirnya menjadi pilihan saya. Yang pertama, karena sebelum saya dilantik, ternyata ada pedagang yang sudah dapat bocoran. Mungkin dari dia punya tim intelijen kali ya Mm-mm. di kantor dewan sana, Mm-mm. tim Densus berapa gitu. Dia dapat bocoran bahwa saya hari Rabu akan dilantik dan ditempatkan di Komisi 2. Nah, di Komisi 2 itu kan salah satu area yang ditangani adalah soal pasar. Soal Ya, pasar. pasar, kemudian UMKM, dan Mm-mm. sebagainya. Sehingga ada yang menghubungi saya, menyampaikan keluhan mereka terkait dengan rencana rekonstruksi, pembangunan ulang, dan relokasi pedagang. Mm-mm. Hari Jumat kan mereka melakukan konferensi pers itu di Di pasar pasar, pagi. menyampaikan kalau saya tidak salah ingat ada 16 butir Mm-mm. eh, aspirasi yang mereka sampaikan. Kemudian yang kedua tadi, jadi yang pertama karena saya sebelum dilantik saya memang sudah dihubungi oleh pedagang yang minta untuk bisa dibantu nanti terkait dengan rencana rekonstruksi dan relokasi. Yang kedua karena saya memang ditempatkan di Komisi 2. Mm-mm. Gitu. Nah, jadi sehingga waktu pertama kali saya ditanya apa yang akan menjadi fokus saya, ya yang ada di depan mata saat ini yaitu Iya. persoalan keluhan aspirasi dari pedagang pasar pagi. Ya. Apa yang jadi aspirasi mereka itu, waktu pertama kali mereka menyampaikan, mereka mengatakan bahwa yang pertama soal sosialisasi. Jadi mereka merasa bahwa sampai saat ini informasi yang sampai kepada mereka itu adalah sifatnya cuman kabar burung, Kabar burung. ya, mungkin kabar ayam atau kabar apa gitu ya. Kabar-kabar pasar. Kabar-kabar pasar, cuman dengar-dengar bahwa akan direlokasi, dengar-dengar akan direkonstruksi, dengar-dengar akan ya lain sebagainya. Mm-mm. Kemudian yang kedua, mereka ingin sebenarnya terkait dengan kebijakan rekonstruksi dan relokasi ini, mereka dilibatkan. Mm. Karena jangan sampai kan argumentasi dari Pemkot, kenapa ada rekonstruksi? Karena dianggap bangunan ini sudah terlalu tua Iya. dan sudah tidak aman buat pedagang dan buat konsumen, Iya. sehingga harus dibangun ulang. Mm-mm. Ini kan ingin menyelesaikan satu masalah. Betul. Nah, cuman pedagang itu tidak ingin Pemkot menyelesaikan satu masalah di satu lokus ini, di satu tempat, tetapi menimbulkan masalah baru di tempat yang lain. Mm-mm. Jadi kira-kira saya sampaikan waktu itu ke rekan-rekan media, Mm-mm. cobalah belajar dari tagline-nya Penggadaian. Mm. Pemkot ya, belajar dari Penggadaian, mengatasi masalah Tanpa masalah. tanpa masalah. Nah, gimana caranya? Libatkan pedagang. Kan mereka sekarang sudah punya forum Mm-mm. yang menjadi representasi aspirasi seluruh pedagang yang kurang lebih jumlahnya itu 2.800-an. Terbanyak juga Jadi kan, Bang? Mbak Septi bayangin kan, Iya. yang dia sebut masalah itu begini. Misalnya, gosipnya mereka akan dipindah ke beberapa pasar-pasar tradisional lain yang ada di Samarinda. Mm-mm. Nah, terus mereka cerita, Bang, kami ini di pasar pagi rata-rata pedagang grosir. Mm. Yang pedagang-pedagang dari pasar tradisional yang lain, itu rata-rata ngambil barangnya ke kami, baru kemudian mereka jual di pasar Pasar. tradisional yang lain. Iya. Abang bisa bayangin nggak? Kami dipindah ke salah satu pasar, kemudian ini ada konsumen datang, lihat, loh, ini apa namanya? Dia coba, oh ada pasar baru, ada pedagang baru nih. Dia tanya harganya, Mm. kan pasti harga kami ini jauh lebih rendah dibanding dengan pedagang yang lama yang di pasar itu. Iya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti migrasi kan? Mm-mm. Konsumen yang di pasar sebelumnya itu akan pelan-pelan pindah ke pedagang dari pasar pagi yang dia bisa jual dengan harga yang lebih murah. Mm. Jadi mereka bilang, ini kan nanti Bang bisa berpotensi menimbulkan masalah, konflik antara pedagang yang baru datang dengan yang Yang lama. lama. Mm-mm. Itu masalah, gitu.
Nah, terus ada lagi informasinya mau dipindah ke mana? X Bandara Temindo. Nah, jadi ini semua jadi simpang siur dan menimbulkan kegelisahan di kalangan pedagang itu ya tadi karena informasinya belum disampaikan secara utuh oleh Pemkot kepada pedagang. Nah, itu jadi itu yang kemarin jadi apa namanya kenapa akhirnya waktu saya dilantik, oke, saya coba fokus mau menyelesaikan masalah terkait dengan rekonstruksi dan relokasi. Tidak ada yang menolak, hanya ingin proses ini berjalan secara partisipatif, sosialisasikan kebijakannya seperti apa, dan beri ruang pedagang untuk memberikan masukan. Jadi memastikan masyarakat ini terlibat di dalamnya ya Bang ya? Ya, jadi pola pendekatan modern sekarang kan pola partisipatif. Iya. Ya, jadi kalau orang tua bilang kenapa kita diberikan dua telinga hanya satu mulut, karena kita diminta lebih banyak dengar daripada bicara kan. Dan metodologi partisipatif itu cenderung akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Ya bagaimanapun, meskipun misalnya melibatkan tenaga ahli dan lain sebagainya, tetap saja stakeholder, terutama mereka yang akan menjadi objek dari kebijakan itu harus didengar karena mereka yang berkutat berhari-hari dengan situasi-situasi itu. Mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak terdeteksi oleh Pemkot, oleh tim ahli di Pemkot, itu yang mereka akan memberikan opininya. Sehingga nanti kebijakan akan jauh lebih lebih komprehensif, lebih adil dan lebih menyenangkan bagi semua pihak. Dan pastinya jika itu terlaksana kan jadinya apapun kebijakan atau programnya, insya Allah pasti bakal optimal terrealisasikan ya Bang ya kalau semuanya berpartisipasi. Ya, makanya kemarin kan gini, waktu hari Jumat, saya baca di salah satu media bahwa Kepala Dinas Perdagangan itu informasinya sudah melakukan sosialisasi, bahkan door to door katanya. Door to door itu saat registrasi, saya kurang familiar istilahnya itu, perizinan di sana, katanya itu sekaligus sosialisasi. Nah, waktu saya baca itu, saya langsung berangkat ke pasar pagi. Nggak bawa siapa-siapa, kemudian saya juga menutupi identitas saya sebagai anggota dewan. Saya, istilahnya Pak Jokowi itu belusukan lah ya. Ya, saya datangin itu, saya secara random ya, secara acak saya datangi pedagang-pedagang yang ada di sana. Saya tanya soal, katanya mau dipindah ya? Ya sih Pak, kami juga ada dengar mau dipindah, tapi mau dipindah kemana kami juga belum tahu. Jadi semua pada mengatakan kami belum tahu ini mau dipindah kemana. Tiba-tiba saja informasinya November kami harus pindah. Pindahnya kemana? Kemudian ya tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan pentingnya itu kan pindahnya kemana, kemudian waktu pindahnya ini akan dipindah bulan November. Bulan November itu kira-kira mereka ini kan omset tertingginya itu biasanya saat Lebaran, ya omset tertingginya. Nah itu kira-kira tabungan yang sudah mereka dapat di Lebaran itu di November itu udah nyusut itu. Ya kan? Padahal nanti kalau dia relokasi, biasanya itu efeknya di omset, ya kan? Pasti terjadi penurunan omset. Mereka artinya mereka mesti punya tabungan untuk bertahan sampai kemudian normal lagi omset mereka. Sehingga ada yang kemudian pedagang itu bisa nggak kami diberikan kesempatan pindahnya itu bukan bulan November, tapi pindahnya setelah Lebaran. Toh pembangunannya ini juga tahun 2024, informasinya begitu. Yang ketiga yang juga jadi concernnya pedagang itu, sebelum kami dipindah, kami mau dapat garansi apakah kami yang sudah berdagang di sini itu nanti waktu pasar pagi yang baru ini sudah jadi,
itu kami akan kembali mendapatkan lapak kami yang dulu. Karena ada pengalaman di beberapa tempat saat renovasi, saat rekonstruksi, ketika pedagang yang lama mau masuk, ternyata lapaknya sudah diisi oleh pedagang baru yang dia nggak tahu itu siapa. Jadi urusan dari A sampai Z inilah yang pedagang minta tolong kami dilibatkan untuk membicarakan ini semua, sehingga nanti kami bisa pindah dengan nyaman, pindah dengan merasa aman dan yakin bahwa nanti setelah rekonstruksinya selesai kami akan kembali. Termaksud kalau nanti kembali itu kan gedungnya sudah berubah total. Pertanyaannya, siapa nanti yang ditempatkan di lantai 1? Siapa yang di lantai 2? Itu bagaimana mekanisme menentukannya? Nah, itu belum disampaikan, sehingga itu menimbulkan pertanyaan di pedagang. Jadi secara umum mereka tidak menolak, sama sekali tidak menolak. Mereka juga merasa bahwa ini sudah saatnya memang diperbaiki, karena memang waktu saya masuk ke sana sempit, kumuh, gelap, kemudian nggak teratur gitu ya. Jadi mereka, ya ini memang saatnya. Tapi tolong sebelum kami dipindah, sosialisasikan seperti apa desainnya, rencana dari A sampai Z-nya. Yang kedua, berikan kami kesempatan untuk memberikan opini, masukan terkait kebijakan itu. Sehingga nanti akan memberikan dampak yang positif ke semua pihak, ke seluruh stakeholder. Pemkot juga mendapatkan efek positifnya, pedagang juga mendapatkan efek positifnya, warga Samarinda secara keseluruhan juga sama merasakan dampak positifnya. Oke. Itu tadi concern yang saat ini tengah dilakukan oleh Bang Roy ya dan teman-teman di Komisi 2. Dan tentunya masih ada banyak hal-hal lagi yang akan dilakukan. Nanti kita akan bahas lagi Bang setelah ini. Tetap di Parlementaria. Ya Sobatkom, kembali lagi nih di Parlementaria, persembahan Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim. Nah, tadi kita juga udah bincang-bincang dengan Bang Ro nih ya, menarik sekali karena Bang Ro saat ini juga tengah melakukan program-programnya, tengah melakukan aksinya nih baru aja di Pasar Pagi di beberapa hari ini. Dan tentunya di Komisi 2 ini sendiri selain persoalan pasar ya Bang ya, lebih ke persoalan perekonomian. Nah, kita pengen tahu nih Bang, kalau misalkan dari sudut pandangnya Bang Ro sendiri, untuk Kota Samarinda ya, itu menurut Abang apa sih yang masih menjadi pekerjaan rumah atau PR terbesarnya yang masih menjadi masalah lah di Kota Samarinda ini apa aja sih Bang menurut Bang? Iya, jadi kota itu atau sebuah daerah itu kan dia tidak pernah berhenti. Jadi kalau dalam istilah manajemennya itu harus senantiasa melakukan continuous improvement. Jadi tidak boleh ada perbaikan yang berhenti. Sampai pada ya bahkan kalau kita sudah sudah merasa sudah cukup sejahtera, ya seluruh kebutuhan masyarakat sudah bisa dipenuhi berlebih-lebih, itu tidak berhenti juga kota ini untuk terus membangun. Kalau dia sudah selesai dalam urusan kepada warganya, maka selanjutnya dia bisa berbagi kepada daerah yang lain, kan kira-kira begitu. Nah, apalagi Kota Samarinda ini belum pada level itu kan. Artinya belum pada level sudah bisa memenuhi hajat hidup seluruh warga kotanya, kan belum. Karena ya tadi dalam beberapa kesempatan saya
mendapatkan kiriman-kiriman dari kawan-kawan di apa namanya di grup-grup WhatsApp, di media sosial saya, jalan yang masih rusak. Kemudian beberapa tahun lalu saya bertemu dengan kawan yang dia penyuluh pertanian. Karena pertanian itu juga menjadi salah satu bidang yang berada dalam tanggung jawab Komisi 2. Nah, petani kita sampai saat ini masih punya masalah soal pupuk misalnya. Pupuk itu ada dua masalah. Yang pertama harganya mahal, yang kedua ketersediaannya yang cenderung terbatas. Bahkan ada beberapa kolega saya yang berprofesi sebagai petani itu sampai harus bilang, bagi kami harga pupuk itu mahal nggak masalah, yang penting tersedia. Saking ketersediaannya itu sangat susah. Gitu. Jadi itu kita masih mengalami masalah itu, ya. Kemudian infrastruktur untuk mengakses ke pusat-pusat pertanian, perikanan dan lain sebagainya itu juga masih menjadi sumber masalah yang harus diselesaikan. Karena Kaltim kemudian Samarinda ini dalam beberapa diskusi saya dengan kawan-kawan itu memang ketergantungannya terhadap sektor batu bara itu masih tinggi. Nah ini pemirsa ini mungkin bisa merasakan beberapa bulan ini kita udah mulai merasa ada penurunan daya beli, mulai ada stagnasi. Ya, saya ketemu beberapa pedagang, beberapa pengusaha, omsetnya mulai turun. Kalau nggak turun stagnan. Nah itu salah satu analisanya adalah memang karena saat ini harga batu bara itu sedang turun. Jadi sejak beberapa bulan ini terus terjun payung. Nah karena ketergantungan kita pada sektor ini masih tinggi, dia yang menjadi sumber pemutar roda ekonomi kita. Akhirnya waktu putarannya ini melambat, itu berpengaruh terhadap hampir seluruh sektor. Sehingga harus mulai segera difikirkan bagaimana kita segera melakukan transisi dari ketergantungan kita terhadap batu bara itu menuju ke sumber-sumber lain yang lebih yang lebih bisa jangka panjang umur ekonominya. Ya termasuk di Komisi 2 itu soal UMKM ya yang juga menjadi salah satu bidang yang digarap yang harus diperhatikan oleh Komisi 2 di bidang UMKM. Ya. Nah, UMKM kita juga kan melihat sampai saat ini tingkat kesejahteraan UMKM kita ini juga masih dalam kondisi rata-rata ke bawah. Artinya pendapatan warga kita di sektor UMKM ini belum memenuhi standar yang kira-kira layak untuk mereka. Dan itu perlu intervensi dari pemerintah. Misalnya begini, pemerintah mesti punya goodwill untuk melindungi dan memberdayakan pelaku UMKM. Misalnya gimana? Misalnya gini. Pemkot mengupayakan untuk agar produk-produk UMKM inilah yang menjadi barang atau jasa yang prioritas untuk dibeli oleh pemerintah misalnya. Makanya saya dalam beberapa kesempatan mengusulkan misalnya begini. Jadi Pemkot membuat sebuah ekosistem. Jadi produk-produk UMKM lah yang akan menjadi barang atau jasa yang akan dibeli oleh pemerintah melalui dinas dan berbagai stakeholder. Jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di pemerintahan, memenuhi kebutuhan yang ada di daerah ini, membelinya mengutamakan dari produk UMKM. Ini cara kita untuk mengadvokasi mereka. Jadi jangan sampai kita ini cuma bilang kita mengandalkan UMKM, tapi kita tidak punya upaya yang konkret agar
omset UMKM ini bisa terus naik. Gitu. Jadi misalnya dibikin aja peraturannya. Sekarang kan ada misalnya e-katalog. Seluruh pelaku UMKM itu kemudian diajari, kemudian disuruh untuk menjual dagangannya di sana. Kemudian pemerintah kota diminta seluruh dinas-dinas dan instansi terkait belanjanya ya ke situ, gitu. Jadi sehingga nanti produk dan jasa UMKM ini bisa maksimal terjual. Nah, jadi memang kita masih punya cukup banyak kendala, termasuk juga di Komisi 2 itu misalnya Perusda, ya. Nah, Perusda ini kalau secara di Kota Samarinda saya belum menelaah lebih jauh. Dulu waktu saya menjadi tim penyelaras penyusunan RPJMD Kalimantan Timur itu ada fakta yang menarik. Dan rasa-rasanya ini juga terjadi juga di kota kabupaten kita dua, bahwa rata-rata Perusda itu tidak bisa memenuhi keinginan dari pemerintah agar mereka menjadi salah satu sumber PAD bagi pemerintah. Yang ada justru mereka setiap tahun harus disubsidi lagi, ditambah lagi modalnya. Itu artinya kan menguras dana pemerintah, tapi kemudian hasilnya minim. Di kita ini misalnya di Kalimantan Timur tuh hanya ada 1 atau 2 Perusda saja yang bisa memberikan PAD cukup tinggi, signifikan. Nah, itu dari sektor perbankan. Nah, sama di Kota Samarinda saya juga dulu pernah ngobrol soal Perusda juga begitu, Nah, meskipun sekarang kita lihat misalnya yang salah satu Perusda yang sekarang kita lihat mulai bangkit, varian niaga kalau saya tidak salah ya, dulu PD PAU itu, saya perhatikan sudah beberapa waktu ini mengalami pertumbuhan yang positif. Nah, kita berharap kira-kira modelnya begitu. Jadi Perusda hadir yang pertama dalam rangka ikut terlibat dalam menggerakkan ekonomi daerah. Yang kedua, dia juga menjadi sumber PAD bagi pemerintah. Itu tadi Bang ya, beberapa concern di Komisi 2 yang semoga bisa Bang Ro dan teman-teman laksanakan ke depannya ya. Nah, ini menarik nih Bang, bicara soal tahun depan nih Bang, sebentar lagi kan 2024. Gimana nih persiapannya jelang 2024 nanti? Apakah maju lagi atau bagaimana? Persiapan saya maksudnya? Iya, Bang Ro. Iya. Jadi saya di pemilu 2024 itu kembali mendapatkan amanah tanggung jawab dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif. Nah, saya dapat amanah di Dapil 5. Di Dapil 5. Dapil 5 itu Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Ini dapil paling gemuk karena ada 12 kursi yang diperebutkan di sana. Di Dapil 5 ya Bang ya. Nah, sejauh ini persiapannya itu apa aja Bang? Maksudnya selain melaksanakan belusukan tadi gitu kan, apa saja sih bentuk-bentuk rencana yang ingin Abang laksanakan gitu menuju ke 2024 ini? Apakah banyak berdiskusi dengan, sekarang kan kalau misalkan yang lagi ngetren ini kan mengunjungin atau merangkul langsung generasi-generasi aktif seperti milenial dan Gen Z. Mengingat mereka ini kan nantinya adalah generasi yang punya banyak suara nih Bang. Ya, nah, pemilih terbesar gitu. Pemilih DPR. Oke. Kalau dari Bang Roni gimana nih persiapannya terkait hal itu? Gini, kalau di PKS itu pembicaraan soal ini sebenarnya bukan cuman pembicaraan yang baru dimulai saat musim pemilunya mulai datang. Berarti bukan musiman ya Bang ya? Musiman. Karena bagi kami memang mengisi pos-pos kekuasaan itu sesuatu yang memang urgent, memang penting. Saya sampaikan tadi ke Mbak Septi ya. Karena kekuasaan itulah yang menjadi alat bagi kita untuk melipat gandakan
kebaikan, melipat gandakan kemanfaatan. Dan siapa yang mengelola kekuasaan itu kan sebagian besar adalah orang-orang yang lahir dari rahim partai politik. Jadi karena sistem demokrasi yang kita anut ini menempatkan partai politik itu sebagai pabrik yang mencetak pemimpin-pemimpin yang mengisi di berbagai lini, di eksekutif, di legislatif terutama, di dua lini tersebut. Nah, atas dasar itu makanya PKS sudah melakukan kerja-kerja politik ini sudah sejak dulu, ya. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan oleh PKS jelang pemilu, yang dilakukan PKS jelang pemilu ya sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa. Kenapa saya sebut tidak ada yang terlalu istimewa? Karena ini adalah pekerjaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu dan dilakukan secara rutin. Misalnya begini, orang biasanya beberapa politisi atau mohon maaf beberapa partai itu mendekati pemilu, mereka mulai rame-rame melakukan bakti sosial misalnya. Di PKS, bakti sosial itu sudah menjadi pekerjaan rutin ya, tahunan, bahkan bulanan. Kemudian politisi biasanya mendekati pemilu, mulai rajin silaturahim, bertemu dengan warga, menyapa warga. Lah di PKS itu, pengurus partai, anggota partai, itu punya kewajiban untuk bersilaturahim menyapa warga. Seperti saya misalnya, itu punya tanggung jawab minimal 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang. Itu harus saya sapa sebagai tanggung jawab saya sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera PKS. Jadi harus disilaturahimi. Harus kemudian apa lagi? Jelang-jelang pemilu ini politisi biasa kemudian mulai aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya. Ya entah menyumbang atau lain sebagainya. Tapi di PKS itu kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Jadi baik secara institusi maupun secara individu di PKS itu pekerjaan untuk terus berkontribusi di masyarakat dalam berbagai bentuk. Ya dalam berbagai bentuk itu ya itu harus dilakukan lewat anggotanya, lewat pengurusnya, lewat anggota dewannya. Itu. Termasuk tadi yang Mbak Septi sebut-sebut soal milenial. Nah, termasuk soal milenial. Milenial itu juga bukan kemudian tiba-tiba ini karena musim kampanye, kemudian tiba-tiba kita bikin agenda atau program untuk mendekati milenial, tidak. Jadi proses pemberdayaan milenial itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Jadi konsep di PKS itu di pemilu itu sebenarnya bukan ini kesempatan yang kemudian kita coba memanfaatkan, enggak. Bagi kami masyarakat, entah itu dari kelompok kelompok yang generasi tua, generasi yang dewasa atau yang generasi milenial ini atau yang muda-muda ini, itu mereka bukan objek yang kemudian kita kapitalisasi dan kita manfaatkan hanya saat pemilu, enggak, ya. Jadi mereka ini adalah subjek yang kita ingin mereka terlibat. Nah, jadi mereka ini adalah subjek, mereka bukan objek. Sehingga yang dilakukan PKS itu sudah jauh-jauh hari melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, melakukan berbagai pendekatan. Sehingga kalau yang sekarang ada ini ya tinggal kita mengkapitalisasi aja. Misalnya saya kasih contoh saya secara individu misalnya ya. Saya meskipun pengurus partai politik juga wira swasta, tapi di lingkungan tempat saya tinggal, sebagai tanggung jawab saya sebagai anggota PKS itu kan kami punya kewajiban untuk mengembangkan lingkungan sekitar. Jadi saya terlibat sebagai pengurus masjid, terlibat di organisasi kepemudaan lingkungan,
ada gotong royong. Jadi belum ada belum ada penentuan caleg saja kita sudah harus ikut gotong royong dan segala macam. Jadi kalau sekarang caleg gimana ya? Caleg kami tinggal ngasih tahu aja ke warga-warga bahwa Pak, saya sekarang caleg. Kalau Bapak yakin bahwa saya akan amanah saat diberikan tanggung jawab sebagai anggota dewan, maka monggo berikan dukungannya kepada saya. Seperti itu ya, Bang. Ya, dan rata-rata sih yang kalau pengalaman saya pribadi ya, ini udah istilahnya kita udah tinggal panen aja. Kenapa? Karena investasi kebaikannya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Yang bikin repot politisi itu adalah mereka tidak melakukan investasi sosial itu di jauh hari, baru kemudian datang mendekati pemilu. Nah, disitulah biasanya mulai terjadi pragmatisme itu, transaksi politik. Akhirnya untuk mendapatkan suara, kita harus bisa kompensasi dengan berapa rupiah. Nah, inilah yang kemudian membuat demokrasinya menjadi tidak sehat. Tuh. Oke. Inspiratif banget Bang, saya sampai nggak bisa berkata-kata. Oh begitu? Iya, Aduh, mohon maaf ini. Karena benar, ada satu kata yang saya setuju dan saya mengena tadi Bang ya. Investasi terbaik juga adalah investasi kebaikan dan investasi sosial. Ya. Itu tadi Bang ya. Nah, ini Bang, di penghujung segmen kita nih Bang. Siap. Ada nggak apa sih harapan Abang ke depannya, dan juga ada nggak sih pesan-pesan untuk masyarakat nih ya jelang pemilu juga, apakah himbauan untuk tidak golput mungkin, atau harapannya nih untuk Samarinda dan juga masyarakatnya mungkin bisa disampaikan Bang? Ya, jadi kepada Sobat Kom, jadi gini, PKS itu kan punya visi menjadi partai pelopor dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Apa cita-cita bangsa kita itu termaktub di alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Melindungi bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi inilah empat tanggung jawab yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan bisa mewujudkan ini? Ada 3 sektor kan baik itu di skala negara maupun di skala daerah itu. Ada 3 sektor yang menentukan apakah ini bisa terwujud atau tidak. Yang pertama disebut dengan public sector. Nah, public sector ini yang disebut pemerintah, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kemudian ada private sector. Private sector itu berarti dari sektor swasta, ya, DUDI. Kalau kita di Kadin kan nyebutnya dunia usaha, dunia industri. Kemudian yang ketiga disebut dengan third sector. Third sector itu sektor masyarakat. Di situ bentuknya bisa dalam bentuk LSM, bisa dalam bentuk ormas dan segala macam. Ini 3 nih. Nah, dari 3 sektor ini yang paling dominan menentukan itu ada di public sector. Di pemerintah, kemudian di legislatif, di yudikatif. Ya, trias politika itu. Nah, siapa orang-orang yang menempati di public sector ini? Itu adalah yang saya tadi cerita. Mereka adalah orang-orang yang lahir dari rahim partai politik. Karena mekanisme kita menyebabkan itu yang terjadi. Siapa yang jadi presiden? Itu kan yang menentukan partai politik. Nah, gitu ya. Jadi Sobat Kom sekalian. Jadi di 14 Februari 2024 itu adalah kegiatan momentum 5 tahunan di mana kita akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk di public sector tadi. Yang dia akan membuat kebijakan, dia akan membuat peraturan, dia akan membuat berbagai produk-produk
terkait dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan kita di daerah, itu semua secara umum, secara garis besar itu ditentukan nanti di 14 Februari 2024. 2024. Ya. Nah, sehingga masyarakat harus betul-betul cerdas. Jangan sampai nasib kita 5 tahun ke depan, artinya dari 2024 sampai 2009. Dan ingat loh ya, setiap fase ini itu bukan cuman 5 tahun. Misal apa yang kita lakukan di 5 tahun itu juga nanti akan efeknya berpengaruh ke 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya. Kan seperti itu selalu. Iya. Nah, sehingga kalau sampai kita mempertaruhkan mempertaruhkan masa depan kita dengan pendekatan-pendekatan pragmatis, bahwa siapa yang jadi pemimpin, mereka yang bisa memberikan kita materi dalam jumlah yang paling besar saat pemilu itu datang. Maka kalau itu yang terjadi, maka kita sudah membangun hubungan jangka pendek pertama. Masalah kita, masyarakat itu akan membangun hubungan jangka pendek dengan politisi. Jadi kalau misalnya Mbak Septi pilih saya ya, ini 200 atau 350.000 pilih saya. Maka waktu saya nanti jadi, Mbak Septi datang kepada saya, Bang, jalan di tempat saya rusak, Bang, UMKM, keluarga saya UMKM ini kondisinya ini. Maka sebagai politisi ini saya bilang, loh, bukankah urusan kita sudah selesai dengan 350.000 yang lalu? Ya kan? Itu udah selesai. Kita udah selesai dengan transaksi itu. Maka kamu tidak punya hak lagi untuk menuntut apa-apa kepada saya. Itu template berpikir politisi yang pragmatis itu begitu. Jadi sehingga masyarakat harus mulai cerdas, memilah dan memilih mana kira-kira politisi yang benar-benar nanti waktu dia terpilih, dia akan amanah. Ya. Kalau saya dalam beberapa kampanye saya mengambil spirit dari salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Quraisy. Di situ kan disebutkan ada di 3 ayat terakhir, ya, ada makna yang disampaikan oleh ulama itu bahwa ada 3 pekerjaan yang harus kita lakukan kalau kita mau memakmurkan sebuah daerah. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi yang pertama itu bagaimana warga itu bisa semakin dekat dengan Tuhannya. Yang kedua wa at'amahum min ju', yang memberikan makan sehingga terhindar dari rasa lapar. Itu yang kita sebut dengan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Jadi ini spirit sama juga tadi yang dengan tujuan kita bernegara tadi itu. Jadi kalau dia jadi pemimpin, maka dia harus berupaya berpikir bagaimana agar warga ini bisa bahagia lahir dan batin. Dan bahagia lahir batin itu salah satu tipsnya itu adalah kedekatan dia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada upaya ke sana. Yang kedua tadi menghindari dari rasa lapar, berarti menjamin kesejahteraan. Ya, menjamin ekonomi masyarakat itu bisa tetap baik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan rasa aman. Nah, jadi masyarakat harus berpikir apakah orang yang dia pilih itu bisa menghadirkan ini semua. Seperti yang saya sebut tadi itu, mengambil salah satu hikmah dari surah Quraisy itu, atau tadi secara dalam konteks negara itu, pemimpin yang kira-kira bisa mewujudkan cita-cita kita bernegara dan berbangsa. Nah, itu menjadi menjadi filter kita untuk memilih agar dalam 5 tahun kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ini bisa menjadi lebih baik. Saya pikir begitu, Mbak Septi. Itu tipsnya ya, Sobat Kom, dari Bang Ro. Nah, Bang, sebenarnya ini masih banyak banget nih yang kita pengen banget diskusiin sama Bang Ro ya, tapi sayangnya kita ini
terbatas dengan durasi nih Bang. Iya, jadi kita harus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini dan tentunya kita semua mau berterima kasih nih kepada Bang Ro yang sudah hadir hari ini di Sama-sama Mbak Parlamentarian. Septi dan Udah, keluarga besar di Sway. iya. Terima kasih sudah, dengan Kominfo ya? Iya, dengan Diskominfo Kaltim. Terima kasih Bang Ro udah membagikan kisahnya nih dari Bang Ro sendiri yang sangat-sangat inspiratif pokoknya dan juga berbagai pandangan-pandangan Bang Ro dan juga teman-teman di Komisi 2 DPRD Kota Samarinda. Iya. Kita doakan semoga semua program, semua kegiatan, semua perencanaan yang sedang dilaksanakan oleh Bang Ro dan juga teman-teman di DPR berjalan dengan lancar ya Bang ya. Amin. Amin. Doanya Amin. kepada seluruh warga masyarakat supaya Amin. saya juga bisa amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Oke. Nah, itu tadi perbincangan kita ya Sobat Kom bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bang Ro. Dan terima kasih untuk Sobat Kom semua yang masih stay tune dari awal hingga akhir bersama Septi dan juga teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di Parlamentaria minggu depan tentunya dengan narasumber dan juga pembahasan yang informatif dan juga menginspirasi kita semua. Akhir kata, Septi dan kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih semuanya Sobat Kom. Sampai jumpa lagi di Parlamentaria minggu depan. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.